ekor lalat masuk ke dalam hidung wanita yang sedang tidur ini. Kemudian lalat itu keluar lagi. Sontak wanita ini jadi terbangun dari tidurnya. Saat wanita ini ingin mencoba tidur lagi, tiba-tiba sosok nenek tua ada di sebelahnya dan memuntahkan belatung ke mukanya. Iuh. Dan ternyata itu cuma mimpi. Jadi sosok nenek tua tadi adalah seorang nasabah dan wanita ini adalah seorang pegawai bank. Nenek tua itu datang untuk meminta perpanjangan kredit terhadap angsurannya. Tapi pihak bank tidak bisa menuruti keinginannya. Sampai si wanita ini menghadap kepada bosnya, tapi tetap saja permohonan perpanjangan kredit tidak bisa dilakukan oleh bank. Nenek tua itu sampai berlutut memohon kepada wanita pegawai bank ini. Wanita pegawai bank yang bernama Christine itu meminta si nenek agar bangun dari berlututnya. Akhirnya nenek tua itu pun terjatuh dan tak lama satpam membawanya. Tapi si nenek masih gregetan dan ingin terus menyerang si Christine. Jam kerja pun selesai. Christine menuju ke mobilnya untuk pulang ke rumah. Di depan mobilnya tiba-tiba ada sapu tangan yang terbang. Perlahan sapu tangan itu menuju ke arah mobilnya. Lalu sapu tangan itu menutup kaca depan mobil Christine. Hal itu membuat kaget si Christine. Sepertinya sapu tangan itu milik nenek tua tadi. Sapu tangan itu terus mengitari mobil Christine. Dan tiba-tiba nenek tua tadi udah ada di belakang mobil Christine. Widih, serem banget guys. Wanita ini tiba-tiba sakit perut. Kemudian pada saat dia menelpon, hidungnya mengeluarkan darah. Kebetulan bosnya mengunjunginya dan memberikan tisu untuknya. Tapi tiba-tiba wanita yang bernama Christine itu mengeluarkan darah dari mulutnya. Semakin banyak dan semakin tak tertahankan. Darahnya muncrat semua kena bosnya. Christine pun bingung dan ia lari meninggalkan kantor. Sepertinya dia muntah darah akibat kutukan dari Nenek Ganus. Ia pun mencari tahu alamat rumah Nenek Ganus. Tibalah Christine di depan rumah Nenek Ganus. Dia berniat mau memohon kepada si nenek untuk mencabut kutukannya. Saat dia mengetuk pintu, cucu si nenek yang membukanya. Christine meminta untuk bertemu Nenek Ganus. Dia pun dipersilakan masuk ke dalam rumah. Tapi ternyata Nenek Ganus sudah meninggal. Saat Christine sedang berjalan, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh tepat di atas jenazah Nenek Ganus. Kemudian jenazah Nenek Ganus pun ikut terjatuh menimpa Christine. Dari mulut jenazah keluar cairan. Waduh, gila bener, udah jadi jenazah tapi masih aja terus nyerang Christine. Tak lama orang-orang membantu mengangkat jenazah Nenek Ganus kembali ke atas ranjang. Dalam kebingungannya, Christine mengunjungi seorang paranormal. Dia bertanya apakah kutukan terhadap dirinya bisa dicabut. Christine meminta saran kepada paranormal apa yang harus dia lakukan setelah ini. Dan bagaimana dengan kancing bajunya yang pernah dikutuk sama Nenek Ganus. Apakah kutukan terhadap Christine ini bisa dicabut? Sosok nenek tua menyerang gadis muda. Dia mencekik lehernya dan memasukkan tangannya ke dalam mulut wanita itu. Wanita itu lantas menjatuhkan besi yang menghantam kepala si nenek. Yang akibatnya sampai kayak gini guys. Kemudian sosok si nenek pun menghilang. Cerita awalnya gini nih, suatu hari Christine dipanggil menghadap bosnya. Bosnya bilang ke Christine kalau kondisi perusahaan sedang tidak baik. Dan dengan berat hati bosnya pun memecat Christine. Di situ Christine merasa sedih dan kecewa banget. Christine pun langsung meninggalkan kantor dan ia masuk ke gudang rumahnya, berniat mengumpulkan apa saja barang-barang yang bisa ia jual untuk menyambung kebutuhan hidupnya. Ia mengambil satu persatu barang dan saat ia membuka tirai, tiba-tiba sosok hantu Nenek Ganus yang telah mengutuknya pun datang mencekiknya. Saat Christine berteriak, tangan nenek masuk ke dalam mulutnya sehingga Christine menarik katrol besi. Dan besi itu menimpa kepala nenek sampai bola matanya keluar guys. Setelah itu sosok hantu nenek pun tiba-tiba menghilang. Duh, ngeri banget ya guys. Kengerian gak sampai di situ aja, masih lanjut guys. Saat Christine sudah berada di dalam rumah, tiba-tiba muncul sosok bayangan iblis yang bertanduk seperti kambing. Sosok iblis itu terus mendekatinya dan Christine pun sembunyi di dalam kamarnya. Mau ngumpet dimanapun tetap aja sosok itu terus mengejarnya. Kemudian layar HP-nya berubah menyeramkan.
Sosok iblis yang ada di depan pintu berubah menjadi bayangan tangan panjang yang seolah akan menangkapnya. Christine berlari segera mengunci jendela, tapi tiba-tiba sosok iblis itu menyerang dari jendela. Kaca jendela pun pecah dan Christine melayang-layang di atas kamarnya. Dia terus melayang-layang di udara hingga akhirnya terpental menabrak lemari. Kutukan dari nenek Ganus yang menimpa dirinya semakin mengerikan saja. Kondisi kamarnya udah porak-poranda gini guys. Seorang dukun kesurupan roh jahat. Roh jahat itu mengancam untuk membawa Christine ke neraka. Christine langsung memindahkan tangan dukun ke atas kepala kambing. Akhirnya seekor kambing itu kesurupan. Asisten dukun bersiap dengan pedangnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum kambing itu kesurupan, Christine bersama paranormal dan dukun sedang melakukan ritual pengusiran roh jahat. Satu persatu arwah pun datang. Dukun Xiao pun lantas mengusir arwah-arwah yang datang. Tak berapa lama Dukun Xiao malah kesurupan. Dia kesurupan sosok iblis Lamia. Sosok iblis yang dipanggil oleh nenek Ganus untuk mengantarkan Christine ke neraka. Sosok iblis yang sedang merasuki si dukun ini akan mencengkram Christine. Christine dengan gercep langsung memindahkan tangan dukun ke atas kepala kambing. Saat seekor kambing itu mulai kesurupan, asisten dukun akan memotongnya. Tapi yang ada, tangan si asisten dukun itu malah digigit. Dan gantian si asisten dukun ini yang kesurupan sosok iblis. Christine pun berlari ketakutan. Sosok iblis Lamia yang merasuki asisten dukun ini mengejar Christine. Dari mulutnya keluar seekor kucing. Itu adalah kucingnya nenek Ganus. Dukun Xiao dengan sekuat tenaganya mengusir roh Lamia yang merasuki asistennya. Asap merah pun keluar dari mulut pria itu. Akhirnya roh iblis jahat pun keluar dari tubuh pria itu. Karena sudah berusaha sangat keras untuk mengusir roh jahat, Dukun Xiao pun kehabisan energi sampai-sampai ia meninggoy guys. Kemudian paranormal temannya Christine ini bilang kalau kutukan Christine masih belum bisa hilang. Kancing baju Christine yang telah dikutuk sama nenek Ganus harus diberikan kepada orang lain agar kutukan terhadap dirinya dapat berpindah ke orang lain. Bagaimana